Jika Anda melihat foto pernikahan ini, Anda pasti mengira mereka adalah pasangan yang bahagia dan sempurna. Tetapi akhir dari cerita pernikahan pasangan ini akan membuat Anda tahu jika kehidupan seseorang itu tidak ada yang sempurna. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Tayla Bonisea bertemu suaminya saat dia masih berusia 15 tahun. Sedang suaminya yang bernama Alessandro Ving telah berusia 27 tahun. Mereka berdua tinggal di kota yang sama, yaitu Espírito Santo di negara Brazil. Setelah mereka berpacaran dan tidak lama kemudian mereka memutuskan untuk menikah. Tayla pindah ke rumah Alessandro karena Alessandro ini adalah seorang petani dan rumahnya pun ada di dalam pertanian itu. Mereka telah menikah selama 7 tahun saat tragedi menimpa Alessandro. Alessandro sangat menyayangi istrinya, dia juga tipe orang yang bekerja keras. Di pertaniannya itu, dia menanam kopi dan sepenuhnya bekerja sebagai petani, namun dia memberikan apapun yang istrinya minta. Jika istrinya meminta makan di restoran termahal, Alessandro pun berangkat dengannya. Jika Tayla meminta sepatu dan tas mahal, suaminya pun membelikannya. Istrinya mau pergi travel, dia temani. Dan apapun yang istrinya katakan, Alessandro tidak pernah menawar dan langsung melakukannya. Selama 7 tahun kebersamaan Tayla dengan suaminya, mereka telah memiliki anak perempuan yang berusia 2 tahun. Tapi masalahnya, Tayla merasa bosan dengan Alessandro dan Tayla mulai ngobrol dengan laki-laki lain yang bernama François de Souza. Berawal hanya chattingan biasa dan berbasa-basi, lama-kelamaan Tayla dan François mulai melakukan pertemuan. Dan yang lebih parahnya, suami Tayla ini memiliki penyakit insomnia, maka Tayla harus memberinya obat tidur setiap malam untuk dia beristirahat setelah seharian bekerja di ladang. Dan ketika Alessandro telah tertidur, Tayla ini memanggil François untuk datang ke rumahnya. Anda bisa bayangkan, Tayla mengkhianati suaminya di dalam rumahnya sendiri dan di depan anaknya yang berusia 2 tahun. Dan perselingkuhan antara Tayla dan François ini berlangsung selama 6 bulan lamanya. Jadi selama 6 bulan itu, setiap hari setelah Tayla memberikan obat kepada suaminya dan Alessandro tertidur, Tayla akan membukakan pintu rumahnya untuk François. Mereka menghabiskan waktu malam-malamnya itu untuk tidur bersama di kamar yang sama di mana Alessandro sedang tidur. Dan sebelum Alessandro bangun pada pagi harinya, François sudah dibukakan pintu untuk keluar dari rumah Alessandro. Alessandro pun tidak tahu jika selama 6 bulan itu Tayla memiliki laki-laki lain di rumahnya. Alessandro juga tidak pernah mengira jika istrinya sudah tidak bahagia dengannya. Dia pikir Tayla masih baik-baik saja karena masih menjaga anaknya dan juga melayani dirinya seperti biasanya. Tayla tidak mau meminta cerai dari Alessandro karena dia tidak punya alasan untuk membawa gugatannya ke pengadilan. Karena Alessandro tidak pernah punya jejak menyakiti atau melakukan sesuatu yang buruk kepada dirinya. Maka, Tayla pun menyusun rencana dengan kekasihnya François bagaimana agar mereka bisa bersama tanpa harus bersembunyi lagi. Karena hari ke hari cinta di antara mereka ini terus berbunga. Tayla dan François menyusun rencana yang dimana kejadiannya nanti seakan-akan seperti perampokan yang langkah-langkahnya akan mereka lakukan seperti di adegan film.
Pada tanggal 25 Juli tahun 2021 kemarin, Francois dan Tayla sudah membulatkan tekad mereka dan rencananya bahwa dia akan mengakhiri hidup Alessandro. Karena menurut Francois, rencananya itu akan berhasil dan tidak akan terungkap karena dirinya dan Alessandro tinggal di sebuah pertanian yang jarang ada tetangga dan kehidupan Alessandro pun sangat baik. Maka rencana Francois dan Tayla ini bisa dikategorikan dalam kejahatan perampokan dan pembunuhan. Dan Tayla berharap jika suaminya sudah meninggal, mereka akan bisa hidup bersama di rumah itu tanpa kehilangan harta benda dari Alessandro karena dia sudah memiliki anak darinya. Malam itu, Tayla memberikan obat seperti hari-hari sebelumnya kepada suaminya. Setelah memberikan obat kepada suaminya, Tayla langsung menelpon kekasihnya Francois untuk segera datang karena dia sudah memberikan obat kepada suaminya dan kemungkinan suaminya pun akan segera tidur. Maka Francois pun segera meninggalkan tempat tinggalnya dan menuju ke rumah Alessandro. Ketika Francois sudah datang ke rumah Alessandro, dia bersembunyi di dekat jendela dapur di rumah tersebut sambil menunggu sinyal dari Tayla untuk menyuruhnya masuk rumahnya. Namun hari itu, Alessandro setelah minum obat, dia tidak tertidur juga dan dia berjalan ke arah dapur untuk mengambil sesuatu. Dan di dapur itu, Tayla merangkul Alessandro seperti di foto ini. Alessandro pun mengira bahwa istrinya sedang memanjakannya dengan keromantisan. Alessandro pun senyum persis di foto pernikahan ini. Tetapi Alessandro tidak tahu jika Tayla dengan jari jemarinya yang ada di dada Alessandro itu memberikan sinyal kepada Francois untuk mendekati Alessandro. Francois pun datang dari belakang, Tayla pun mempererat pelukannya dan Francois mencekik leher Alessandro hingga Alessandro pun meninggal di tempat. Setelah Alessandro meninggal, Tayla dan Francois menghancurkan sebagian barang di rumahnya dan mengobrak-abrik kamar juga lemarinya, membuat adegan itu seperti sebuah perampokan hingga terjadinya pembunuhan. Francois juga mengambil mobil milik Alessandro dan menyetirnya hingga ke kota dan meletakkan mobil tersebut di pinggir jalan dan dia kembali lagi ke pertanian. Sesampainya di rumah, Francois mengurung Tayla dan anaknya yang berusia 2 tahun di sebuah kamar dan menguncinya dari luar. Francois sampai di sini, dia sudah melakukan adegan skenario seperti perampokan yang sudah mengambil barang-barang berharga dan menghabisi Alessandro, lalu dia mengunci istri dan anaknya, lalu perampoknya itu pergi. Francois pun segera meninggalkan rumah Tayla. Kini giliran Tayla yang berakting. Dari kamar tersebut, dia menelpon orang tuanya dan mengatakan bahwa di rumahnya ada perampok dan perampok itu mengurung dirinya di dalam kamar bersama anaknya. Lalu setelah Tayla menelpon kedua orang tuanya, dia menelpon polisi masih dari dalam kamar tersebut. Setelah polisi datang ke rumah Alessandro, dia langsung membuka pintu tersebut dan mengeluarkan Tayla juga anaknya. Awalnya polisi pun mengira bahwa itu benar-benar kasus perampokan. Karena menurut polisi, suasana di rumah itu setelah diteliti memang seperti perampokan. Namun setelah polisi memintai keterangan kepada Tayla bagaimana semua itu bisa terjadi, disinilah polisi sudah merasa bahwa ada kejanggalan. Karena Tayla mengatakan bahwa malam itu ketika mereka sedang di kamar, mereka mendengar anjingnya di luar menggonggong dan Alessandro mau melihat apa yang terjadi di luar rumahnya. Ketika itu dia membuka pintu dan para perampok masuk ke rumahnya. Dan terjadilah apa yang seperti disaksikan oleh polisi. Tetapi polisi yang sudah sering menangani kasus yang seperti itu, dia tahu pasti bahwa Alessandro adalah seorang petani yang menghabiskan seumur hidupnya di sana. Dia pasti tahu jika di pertanian banyak terjadi perampokan di malam hari. Maka menurut polisi, seorang petani keluar rumah karena gonggongan anjingnya dan tanpa membawa senjata dan hanya membuka pintu begitu saja, itu tidak masuk akal. Kedua, setelah polisi melakukan investigasi di rumah tersebut,
polisi menemukan barang-barang yang hilang seperti uang, perhiasan, dan sebagainya yang telah dinyatakan hilang dari dalam rumah. Polisi menemukan barang-barang itu disembunyikan di belakang rumah. Ketika menemukan semua barang-barang itu, polisi sudah mencurigai bahwa Tayla menyembunyikan sesuatu. Tetapi malam itu, polisi tidak langsung membawa Tayla ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Keesokan harinya, ibu Tayla akhirnya membawa anak perempuannya ini ke kantor polisi. Karena dia tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Tayla dan semua kejadian di rumah tersebut. Setelah sampai di kantor polisi, Tayla pun mengatakan yang sebenarnya dan polisi pun langsung menjemput François. Keduanya mengakui semua apa yang mereka lakukan kepada Alessandro. Dan menurut polisi, Tayla dan François mengakui semua kejahatannya itu tanpa ada rasa penyesalan atau kesedihan. Bahkan Tayla tidak berpikir bahwa Alessandro, ayah dari anak Tayla, sudah meninggal dunia. Alessandro meninggal di usianya yang ke-34 tahun. Dan pada saat Tayla masuk penjara, dia berusia 22 tahun dan François berusia 25 tahun. Mereka berdua ini telah kehilangan mimpinya untuk tinggal bersama dan menguasai kekayaan Alessandro. Kini mereka akan menghabiskan waktu yang panjang mendekam di balik jeruji besi. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.